Kami dari Divisi PES Konsol siap mewakili Kota Samarinda di gelaran PON ke-20 tahun 2021. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kami dari Divisi Dota 2 siap mewakili Kota Samarinda menuju gelaran PON 20 tahun 2021. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kami dari Divisi Mobile Legends siap mewakili Kota Samarinda menuju gelaran PON 20 tahun 2021. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kami dari Divisi Free Fire siap mewakili Kota Samarinda menuju gelaran PON 20 tahun 2021. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kami dari Divisi PUBG Mobile siap mewakili Kota Samarinda menuju gelaran PON 20 tahun 2021. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamera yang mana ini? Oke, kembali lagi di Bekesaan dan hari ini kita ketemu dengan orang-orang yang penting, ya kan? Dari perwakilan pemerintah Kota Samarinda, dari Kadin, kepala Kadinnya ya, dan ada perwakilan dari KONI, Bapak Hardian Pak, beserta Ketua SI Kota Samarinda. Sedikit berbeda dari acara Bekesaan kita sebelumnya nih Pak ya, atau biasanya. Ini saya sedikit agak grogi nih. Nah, mungkin pertanyaan saya tujukan dulu untuk Bapak Adi Rahman Hakim ya, sebagai Ketua SI Kota Samarinda, berkaitan apa yang dilaksanakan hari ini nih, dan 10 hari sebelumnya nih. Nah, terus kemudian apa kira-kira nih visi kedepannya dari SI Kota Samarinda? Silakan Bang Arif. Siap, terima kasih Bang. Alhamdulillah. Pertama saya sampaikan bahwa malam ini malam akhir dari prosesi yang kita lakukan hampir 10 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini bagian dari seleksi resmi untuk Kota Samarinda, yang nanti kemudian hasilnya akan kemudian kita seleksi, kita dorong ke provinsi. Nanti provinsi lagi nanti akan melaksanakan seleksi provinsi secara umum 10 kabupaten kota. Baru kemudian ya kita berharap bahwa anak kita dari Samarinda bisa kemudian memuncaki proses seleksi nanti. Kita berharap Samarinda yang kemudian bisa lebih banyak berbicara di sana. Yang kedua, momentum ini memang agak insidental, agak dikejar waktu, dikarenakan memang pasca ada kevakuman kepengurusan kemarin, kemudian ada rotasi di pucuk pimpinan, saya cepat kemudian mengambil peran-peran penting, apalagi kemudian kita dikejar sama event PON, kita dikejar PON. Masa tanggal 15-16 ini ya? 15-16 ini kita sudah kalau nggak salah seleksi di provinsi. Nah kemudian ini yang kami komunikasikan ke Pemkot, melalui Info, ke KONI juga, kemudian kita cepat melakukan registrasi agar kita masuk di dalam komite. Kemudian di sebelah saya ini ada bos kita dari sponsor Bang ya. Kota Samarinda. Ya saya banyak curhat dengan beberapa kawan-kawan juga yang lain, tapi lebih banyak dengan Ketua Kadin Samarinda untuk kemudian bagaimana kita gagas ini cepat agar kemudian proses ini berjalan. Dan tadi pas di acara saya juga dengar ya, mungkin dari Bapak Kadin sendiri menyampaikan bahwa ini salah satu hal yang harus ditangkap cepat nih, untuk gimana caranya teman-teman ini sudah bisa melakukan aktivitas
Berikutnya ada yang mau disampaikan lagi, Bang Arif? Terakhir barangkali yang penting bahwa hasil ini betul-betul kemudian kita minta komitmen bersama. Ini bagian dari komitmen kita untuk kemudian melakukan seleksi ini nanti akan kita laporkan kepada Kota Samarinda sebagai regulator kita. Kemudian nanti kita akan laporkan juga melalui Bapak Asisten 1 yang hari ini hadir, Pak Tejo, Bang Tejo, Kanda Tejo, yang juga nanti kami akan sampaikan ke Bapak Wali Kota sebagai Ketua Dewan Pembina kita. Kita harap kemudian Ketua Kadin tetap akan kita minta mendampingi pada saat nanti kita ketemu Pak Wali Kota. Ya. Jadi semakin mesra ya. Oke, selanjutnya pertanyaan mungkin saya lempar ke perwakilan dari KONI ya. Dengan Bapak, oke nih, Herdian Maulid ya Pak ya. Pak Herdian, setelah sebuah hari melakukan seleksi dan akhirnya ditemukan pemenangnya dari 6 cabur ya. Nah, selanjutnya nih bakal diserahkan ke KONI sendiri ya. Apa langkah KONI sendiri nih Pak Herdian Maulid? Berikutnya nih untuk atlet-atlet yang mewakili Kota Samarinda. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami dari KONI Samarinda yang jelas nanti akan selalu berkoordinasi dengan semua cabang olahraga yang mengikuti PON. Ya, jadi memang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat dan pecinta olahraga di dunia itu bahwa jumlah atlet Kota Samarinda, ya Pak Tejo, itu kurang lebih 180-an yang nantinya memperkuat squash PON Kaltim. Nah, 120 orang ya Pak. luar biasa. Termasuk nanti kalau memang ekspor ini berapa orang yang akan diloloskan, mudah-mudahan dari atlet Samarinda. Nah, ini kan menjadi aset Kota Samarinda. Ya. Nah, nanti data-data atlet itu kami dari KONI membuat database ya, jumlah atlet itu karena nantinya itu akan menjadi tolak ukur Kota Samarinda pada Praporpor dan Porpor. Artinya keinginan Pak Wali juara umum insya Allah akan terpenuhi karena atlet kita yang sudah kategori ke PON. Harusnya optimis nih kita ya. Harus ya. Nah, jadi itu hampir beberapa cabur yang lolos ke PON itu atlet Samarinda yang berdominasi ya. Hanya pada beberapa cabur yang atlet dari luar Samarinda. Nah, jadi harapan kita juga AC juga eksis nanti selalu berkomunikasi dengan KONI ya. Artinya KONI juga punya kewajiban adalah membina seluruh cabang olahraga yang ada di bawah KONI Kota Samarinda. Ya, mudah-mudahan tahun ini ya dukungan dari pemerintah Kota Samarinda, apalagi Pak AHA, Pak Biharul, beliau adalah penggila olahraga dan beliau juga mengerti dengan olahraga. Insya Allah olahraga di Kota Samarinda akan lebih maju lagi dengan kepemimpinan beliau. Berubah Pak ya? Apa bahasanya? Berani berubah. Berani berubah ya. Berubah. Ya, artinya kita sudah terpuruk lah kemarin di Kutai Timur, walaupun hanya lagi 2. Ini kita katakan karena ada faktor X yang tidak usah kita bahas, tapi insya Allah di Berau Samarinda juara ya. Juara. Ya, makasih. Oke, kita kembali dengan Bang Tejo ya. Bang, bisa ceritain ya Bang sedikit sama teman-teman di rumah nih, langkah dari pemerintah Kota Samarinda sendiri seperti apa sih Bang untuk menciptakan atlet-atlet yang handal nih dan memiliki jiwa sportivitas yang tinggi nih, kira-kira gimana ini Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya bersyukur mewakili Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Samarinda diundang dalam bincang-bincang malam ini oleh Pusat. Kota Samarinda sudah beberapa tahun kegiatan potrot dan kegiatan event-event PON dan seterusnya merupakan kota gudangnya atlet, yang bisa juga dikatakan kota atlet. Yang ini tentu menjadi tantangan yang tidak ringan bagi kita semua, khususnya pemerintah kota,
yang di dalamnya di situ ada Dispora, ada KONI dan seterusnya. Oleh karena itu saya mewakili pemerintah kota menyambut baik terselenggaranya event yang dinamakan e-sport atau Kadin Cup, e-sport Kadin Cup yang dilaksanakan oleh teman-teman cabur e-sport yang malam hari ini berakhir. Dan ini menjadi tantangan buat pengurus dan kita semua untuk apa yang disampaikan Pak Irdian tadi, istilahnya berjuang untuk bisa mewakili Kalimantan Timur pada PON yang akan datang di Papua, PON ke-20 2021. Nah, saya berharap melalui Bang Arif Rahmat bisa terus mengejut atlet-atletnya, karena bagaimanapun pesaing kita tentu tidak sedikit, tentu berusaha juga dari kota-kota lain, kabupaten kota lain untuk meraih prestasi juga bisa mewakili tingkat Kaltim di Papua. Nah, oleh karena itu sekali lagi pemerintah kota melalui kebijakan Bapak Wali Kota dalam pembinaan semua cabang olahraga, mari kita sambut dengan begitu serius begitu oleh kita semua cabur, karena ada 39 cabang olahraga yang akan diikuti di Papua. Mungkin salah satunya e-sport. Nah, oleh karena itu sekali lagi melalui kebijakan Bapak Wali Kota melewati atau melalui KONI Kota Samarinda dalam memberikan anggaran dan perhatian, tentu ini harus kita buktikan bahwa Samarinda betul-betul sebagai kota atlet yang harus kita terus pertahankan dan perjuangkan menjadi sebuah prestasi yang tidak hanya di PON tapi juga mungkin di tingkat internasional dan sebagainya. Mungkin sesuai dengan semboyan kita ya Pak ya, Iya. berani berubah itu tadi ya. Betul. Jadi kalau kita mau maju kita harus berani berubah Iya. ya Pak ya. Dalam situasi pandemi seperti ini e-sport sangat diuntungkan karena memang pertemuan fisik sangat dibatasi, sedangkan olahraga e-sport ini adalah olahraga elektronik yang bisa dilakukan masing-masing di kamar dan seterusnya. Yang terakhir saya mohon kepada Bang Arif Rahman supaya cabang olahraga e-sport ini disosialisasikan kepada masyarakat, karena yang mungkin kenal atau paham baru anak-anak muda, sementara masyarakat belum begitu familiar. Saya sendiri tadi juga agak bingung, apa sih e-sport ini? Kalau saya pikir-pikir, oh ada lomba yang tingkat dunia dan seterusnya, ternyata elektronik olahraga yang kaitannya dengan game-game. Nah, ini perlu sosialisasi yang masif kepada Ya, termasuk sebenarnya kan ada beberapa atlet yang dunia nih ya, Iya. yang dimunculkan oleh Kalimantan Timur Iya, ya, Pak. betul. Nah, dan beberapa atlet kita yang ya sekarang sudah berpentas di klub elit di ini ya di Jakarta mungkin ya. Jakarta ya. Nah, bisa sedikit ya Pak ya kepada Bapak HM Ridwan STMM yang paling ganteng. Nah, gimana Pak Ridwan? Ini bagaimana nih ceritanya nih? Kadin Cup bisa tersengal nih. Karena waktunya mepet banget, karena waktu itu saya juga termasuk ada waktu perumusan. Nah, dengan waktu yang sangat mepet, tiba-tiba apa digombalin kah atau seberapa nih oleh Ketua ESU Samarinda nih. Silakan dijawab mungkin Bang Ridwan ya, Bang Wawan ya yang saya bilang ya. Gimana ya Pak? Oke, terima kasih. Sebenarnya awalnya itu cuma bincang-bincang kecil setelah pelantikan e-sport Samarinda. Kita bincang-bincang kecil, sebenarnya bukan bincang-bincang masalah e-sport awalnya. Bincang-bincang masalah yang lain lah ya. Tiba-tiba kita muncul ide sama Ketua e-sport Samarinda, Bang Arif bilang, gimana kalau kita bikin e-sport? Boleh banget tuh, gitu. Kebetulan masa pandemi. Nah, tapi karena kan olahraga yang lain kan nggak bisa perbatasan, karena kan kontak fisik, terus masalah lain kan banyak. Jadi karena e-sport ini kita nggak kontak fisik, duduknya bisa berjauhan, kenapa nggak daripada nggak ada kegiatan. Jadi kesempatan sekali untuk adik-adik yang para gamer untuk melakukan hobinya. Nah, kebetulan oke deh, kita cepat laksanakan aja. Kebetulan didukung penuh oleh
Bang Arif untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi saya harap tahun depan insya Allah Garden Cup kedua insya Allah akan bergulir kembali. Mantap berarti ya. Dan mungkin apa namanya teman-teman yang lain bisa lebih antusias seperti sekarang ini karena di IG Kadin sendiri banyak banget nih follower-followernya sekarang. Iya. Kemarin Mungkin naik sekitar 2.000 follower ya. Nah terus bicara dengan game sendiri nih, Bang Wawan, saya mau ini ya panggil Bang Wawan aja kali ya. Bang Wawan sendiri salah satu penikmat game juga atau seperti apa nih? Saya sih gamer kurang ini ya. Sekarang kan bukan pekerjaan. Tapi dulu masih ingat ya waktu-waktu masih kecil. Dulu kita waktu kecil dilarang main game. Dilarang main game ya? Kita main game duluan. Malah dulu karena sekarang gamer sudah bisa menghasilkan. Benar dan gamer itu jadi prestasi sekarang. Prestasi sekarang sudah menghasilkan dan seperti dulu kita cuma habisin waktu doang. Sekarang kan sudah bisa menghasilkan banyak atlet-atlet e-sport Kaltim yang sudah bisa berbicara di kancah nasional. Benar. Jadi kenapa kok kita nggak timbul kan atlet Samarinda yang bisa berkaca di dunia di lokal maupun di internasional? Insya Allah nanti. Semangat dari Poni juga ya bakalan terus support dan pemerintah Kota Samarinda ya. Nah kembali ke Bapak yang paling cakep. Ini bapaknya para gamer nih di Samarinda ya kan. Nah Bang Arif, ini untuk beberapa kali kita sudah banyak ngobrol ya. Kemarin bicara masalah visi nih dan lain-lain nih. Tantangan ke depan ini bakalan gede nih. Dari AC sendiri nih, mewakili Kota Samarinda dan kemungkinan besar bakalan mewakili provinsi sepertinya. Apa yang bakal dilakukan nih oleh AC Samarinda? Yang pertama, saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten satu tadi bahwa ini memang harus secara masif proses kampanyenya agar kemudian masyarakat banyak melek apa itu ekspor secara kelembagaan. Itu yang pertama. Jadi kalau kemudian bicara hal yang lain, memang kalau bicara game ini kan multi dimensi ya. Aspek sosialnya dapat, aspek pendidikannya dapat. Kalau bicara Kadin ini kan aspek bisnisnya dapat, kemudian ada aspek yang lain-lain. Nah, saya beberapa kali kemudian menyampaikan kepada kawan-kawan untuk kemudian membuat rumusan-rumusan yang terbaik hari ini, misalnya dari sisi pendidikan yang simpel saja. Saya bilang bahwa buat satu rule, buat satu aturan hari ini pada saat proses seleksi, siapapun yang kemudian di antara gamer-gamer ini berkata kasar, langsung tarik keluarkan dan di WO. Dan sukses. Alhamdulillah. Karena yang jadi ngomong orang tua ini kan pada saat mereka main game, ini kan mulutnya ini kebun binatang semua, apa keluar. Nah itu yang kemudian terstigma bahwa game ini kurang baik, kurang macam-macam lah yang muncul. Nah ini ya lewat ekspor. Jadi satu tantangan tersendiri buat kita bahwa kita kepengen beda, kita kepengen yang saya sampaikan bahwa ada aspek pendidikannya di situ. Itu yang kemudian kita mulai. Jadi bukan karena juaranya aja, tapi dari budaya dan mental juga ya. Mentalnya yang benar-benar betul. Dan kita berharap kemudian proses ini tidak hanya terbatas pada saat dia bertanding saja, mereka kemudian tidak mengumpat. Pada saat dia main, berlatih, bertanding dan segala macam dengan kawan-kawannya di luar event, ini teredukasi terus. Nah, saya mungkin nanti ke depan, selain di sekolah Kota Samarinda hari ini juga hadir, kita mau gandeng dinas pendidikan, kita mau kampanye di sekolah-sekolah, kita akan gandeng juga beberapa pertemuan. Jadi mungkin bakalan ada nggak kira-kira benar untuk event-event berikutnya nih, kayak misalnya 3 pelajar atau 3 mahasiswa
Nah ini kan pemimpinan mulai dari usia dini sepertinya. Nah, saya kira ini yang perlu saya nanti akan bicara banyak dengan Koni. Saya perlu bicara nanti dengan Ketua Dewan Pembina Bapak Wali Kota Samarinda, dengan Ketua DPRD Samarinda. Kita, saya kira dibanding olahraga atau cabur yang lain, e-sport ini bicara biaya tidak terlalu begitu besar. Dia kemudian tidak juga terikat dengan waktu tempat terbatas. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa di rumah pun kita berleha-leha bikin event sudah bisa, apalagi dengan kondisi sampai hari ini. Saya kira itu targeting kita ke depan yang akan kita lakukan. Oke, seperti biasa di pergeseran di Busantik ini Pak, ada namanya pesan yang bakalan disampaikan. Nah, kemarin sudah berapa kali ya. Nah, kira-kira kalau dari Koni sendiri apa pesan yang disampaikan buat masyarakat atau penonton di rumah ini? Iya, baik. Saya dari Koni berpesan kepada para pemirsa, mungkin pemirsa Busan TV ya, di YouTube channel ini. Artinya kalau ada anak, bapak, putra maupun putri yang memang hobi main game, salurkanlah menjadi atlet game. Ya, jadi kalau memang itu sudah menjadi hobinya dan di situ jadi rezekinya, siapa tahu Allah memberikan berkah di situ. Jadi salurkan saja karena sekarang games itu sudah merupakan salah satu cabang olahraga yang diakui di dunia. Ya, saya kira itu saja karena namanya olahraga berarti dia ada latihan fisik, ada latihan mental dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kalau mau makan harus main game, kalau mau makan harus main game. Bukan itu lagi ya Pak ya? Cuma memang dari pengurus itu mensosialisasikannya jelas. Artinya kapan mereka latihan, kapan mereka sekolah, kapan mereka bermain. Kalau itu tenang. Jadi harus jelas setiap porsi-porsinya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Bergeser dari pemerintah Kota Samarinda, mungkin Pak ada yang bisa disampaikan nih Pak untuk penonton di rumah nih Pak. Terima kasih untuk penonton Busamania TV yang saya hormati. Pemerintah kota sekali lagi mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan yang positif khususnya di olahraga e-sport ini. Slogan Bapak Wali Kota, salam perubahan, mari kita sambut untuk e-sport ini juga berani berubah. Berani berubah untuk kebaikan dan positif. Tidak untuk yang negatif. Karena permainan game ini adalah kalau disalurkan untuk yang positif, sebagaimana yang disampaikan Mas tadi, saya sebagai MC tadi, bisa untuk menjadi ladang hidup untuk produktivitas kegiatan yang positif. Seperti saya contohkan, adalah salah satu remaja di Kabupaten Pasir, sekarang omsetnya sudah ratusan juta karena dia menciptakan game-game yang sudah dijual di Eropa. Nah, ini menjadi contoh yang baik. Sedangkan di Pasir mungkin kendala jaringan pasti agak susah dibandingkan Samarinda. Tapi ternyata kreativitas mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan membuat suatu ekonomi yang sangat luar biasa. Sekali lagi ini menjadi tantangan buat kita semua untuk berani berubah pada hal-hal yang positif, khususnya olahraga e-sport ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Jadi luar biasa nih ya, dampaknya luar biasa, bukan cuma prestasi juga ekonomi ya kan. Kedepannya kita bakalan buat developer game juga nih kayaknya nih Pak. Oke, berikutnya dengan Bapak Kadin, silakan Pak, apa yang mau disampaikan nih Pak? Bang Wawan ya maksudnya. Saya cuma pengen menyampaikan kepada pemirsa Busan TV tetap jaga prokes kesehatan, selalu berolahraga, dan hindari berkerumun seperti itu dikarenakan meningkatnya kasus COVID di Samarinda. Semoga COVID ini cepat berakhir dan event-event berikutnya segera terlaksana. Dan kita akan buat event lebih besar. Amin. Oke,
Closing statement nih berarti ya dari Bang Arif ya. Apa nih Bang? Terakhir barangkali saya sampaikan bahwa ESI Kota Samarinda sebagai bagian dari cabang olahraga berharap kemudian ini menjadi kerja-kerja kelembagaan dalam rangka mensinergikan dengan program pemerintah Kota Samarinda dengan Bapak Wakil Kota dan Wakil Kota. Kan tadi misinya membantu berubah untuk kemudian menuju yang lebih baik. Kami mungkin bisa supportnya lewat ekspor Kota Samarinda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Siap. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan dari pas statement tadi. Saat ini game bukan jadi seperti momok yang ada pada sebelumnya ya, karena game itu sendiri bisa menjadi satu ajang prestasi dan sumber penghasilan ekonomi ya. Nah, dan juga selain game lebih fleksibel, bisa dilakukan di mana aja, kita bisa mengurangi dampak penularan COVID ya mungkin ya, dari bermain game itu sendiri. Akhir kata, saya Agung dari Pusat TV. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.